Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi hutan pinus, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Gino. Ia bukan bangsawan, ia bukan orang kaya, tapi seluruh desa mengenalnya sebagai tukang kayu terbaik. Tangan kasarnya telah membentuk ratusan rumah indah dengan pintu yang kokoh dan jendela yang selalu menghadap mentari pagi. Tapi bukan itu yang membuatnya dikenang. Ia bekerja, bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Waktu terus berjalan, rambut Pak Gino memutih, matanya mulai kabur. Suatu pagi, ia datang ke kantor, tempatnya bekerja, dan berkata, "Tuan Arya, izinkan saya pensiun. Saya ingin menghabiskan hari tua bersama istri dan cucu saya." Tuan Arya pemilik perusahaan terdiam. Ia tahu, hari itu pasti datang. Tapi tetap saja, berat melepaskan orang sebaik itu. Namun ia tersenyum dan menjawab, "Baiklah Pak Gino, tapi saya punya satu permintaan terakhir. Bangunlah satu rumah terakhir untuk saya," kata Tuan Arya. Anggaplah ini sebagai permintaan pribadi. Pak Gino sedikit kecewa. Ia sudah lelah, tapi ia tetap menyanggupi. Namun kali ini, semangatnya tak lagi menyala. Ia mulai mengerjakan rumah itu dengan asal-asalan. Kayu seadanya. Dinding tak simetris. Paku pun tak ditanam sempurna. "Untuk apa aku bersusah payah? Ini bukan rumahku," gumamnya. Hari demi hari berlalu. Tak seperti biasanya, Pak Gino tidak memeriksa detail. Tidak ada ukiran khasnya. Tidak ada pengecekan ulang. Ia hanya ingin satu hal, cepat selesai. Ia pikir, ini hanya tugas terakhir sebelum pensiun. Ia bahkan menolak bantuan dari rekan-rekan yang ingin membantunya. "Cukup aku saja. Lebih cepat selesai, lebih cepat aku pulang." Tapi dirinya tidak tahu, rumah ini akan memberinya pelajaran hidup paling besar. Beberapa minggu kemudian, rumah itu selesai. Tidak megah, tidak indah, tapi cukup layak huni. Pak Gino meletakkan palunya untuk terakhir kali. "Selesai juga," gumamnya, lega. Hari itu, Tuan Arya datang. Ia berjalan perlahan ke arah rumah. Ia tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. "Sebuah kunci. Ini untukmu Pak Gino," kata Tuan Arya. "Rumah ini adalah hadiah pensiun dariku." Pak Gino membeku, matanya berkaca-kaca, tangannya gemetar. Ia menatap rumah itu. Dindingnya miring, pintu tak rapat, catnya belang-belang. Rumah itu kini miliknya, tapi ia telah membangunnya dengan cara yang salah. Ia menyesal. Selama puluhan tahun, ia membangun rumah untuk orang lain dengan cinta. Tapi rumah yang akhirnya jadi miliknya, justru ia bangun dengan hati yang kosong. "Andai aku tahu," bisiknya, "aku pasti akan mencurahkan seluruh jiwa untuk rumah ini." Tapi waktu tak bisa diulang, dan penyesalan tak bisa diperbaiki dengan palu dan paku. Hidup ini seperti membangun rumah. Terkadang, kita mengerjakan sesuatu dengan setengah hati, karena mengira itu hanya pekerjaan terakhir, atau bukan milik kita. Tapi hidup selalu punya kejutan. Bisa jadi, apa yang kita anggap kecil, justru akan menjadi warisan terbesar untuk diri kita sendiri. Maka, apapun yang kamu kerjakan hari ini, kerjakanlah sepenuh hati. Karena siapa tahu, itulah rumah yang akan kamu tempati selamanya. Dari kisah Pak Gino, kita belajar satu hal yang sering kita lupakan dalam hidup, bahwa setiap pekerjaan, setiap langkah, setiap keputusan kecil, bisa jadi akan kembali kepada kita, entah hari ini atau nanti. Hidup ini seperti kita sedang membangun rumah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Jika kita asal-asalan, maka kita akan tinggal dalam kekacauan yang kita buat sendiri. Tapi jika kita mengerjakannya dengan niat baik dan sepenuh hati, kita akan memanen hasilnya. Bahkan, ketika kita tidak menyangka, jangan pernah menganggap sepele tugas kecil. Jangan pernah bekerja hanya karena ingin selesai. Karena bisa jadi, yang kita bangun hari ini adalah masa depan yang akan kita tinggali selamanya.